Allah berfirman surat Ibrahim ayat 34. Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan dia telah memberikan kepadamu, artinya semua yang telah diperlukan oleh manusia. Dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya, yang berupa lisanul hal, itu semuanya diberikan, diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kehidupan manusia. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Maka itu semua sebagai berkah, kebajikan, rezeki, pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta anugerah darinya. Maka tentunya tidak terhingga. Innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Manusia tidak bersyukur. Itu artinya manusia berbuat zalim dan manusia telah ingkar kepada nikmat. Manusia melakukan perbuatan maksiat, maka itu sebagai perbuatan zalim dan ingkar kepada nikmat Allah. Begitu juga ketika manusia tidak bersabar, ketika manusia diuji, itu merupakan salah satu dari arti melakukan perbuatan zalim dan ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hafiz, Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah yang mengkondisikan bumi sehingga dia telah menjadikan bumi itu penuh berkah. Berbagai kebajikan telah diberikan dan telah diturunkan. Namun dari sisi yang lain manusia mereka yang merusak. Manusia yang ingkar. Sebagaimana yang telah kita jelaskan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kebajikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan segala sesuatu yang ada di dalam bumi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kebajikan itu berlimpah. Sehingga kebajikan tersebut dibutuhkan oleh manusia. Baik secara moral ataupun secara material. Bahkan kebajikan. Begitu juga nikmat. Dan berkah yang melimpah itu memiliki arti keindahan. Keindahan yang meliputi kepada masalah kecantikan, kehangatan persahabatan dan pergaulan, serta keindahan ketika manusia memiliki keluarga dan lingkungan. Salah satu dari arti kebajikan pula, manusia itu diberi wawasan dan ilmu, sehingga manusia bisa melakukan riset. Maka ilmu yang telah dikembangkan oleh manusia itu dapat mencapai berbagai macam kemajuan. Ilmu tersebut meliputi kepada semua arti kebajikan dan keindahan. Al-hasil, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan manusia itu sangat mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Innal insana lazalumun kafar. Ja'atil ayatu bisighatil mubalaghah. Ma'a ta'kidaini li hadhihi al-mubalaghati awwalihima bi anna wa thanihima billah. Allah berfirman, innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat. Ayat tersebut menjelaskan dengan sifatul mubalaghah. Zalumun kafarun itu disebut sebagai sifatul mubalaghah. Artinya manusia itu sangat zalim, kafar, manusia itu sangat mengingkari nikmat. Nah, lalu kedua lafal ini disertai dengan dua huruf takkid, yaitu innal insana. Inna itu disebut sebagai huruf takkid. La zalumun kafar. Lam juga disebut sebagai huruf takkid. Artinya manusia benar-benar tidak bersyukur kepada Allah. Manusia tidak hanya tidak bersyukur, akan tetapi manusia dia melawan, menentang Allah dengan melakukan perbuatan maksiat. Begitu juga mengapa manusia disebut innal insana lazalumun kafar. Karena manusia ketika dalam keadaan kesulitan, manusia tidak bersabar. Dan ketika manusia itu diberi nikmat, maka manusia itu lupa atau ingkar kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ayyu syai'in aktsaru zulman wa kufranan wa a'zamu fasadan wa tughyana min tahwil at-tayyibat min ar-rizqi ila qanabil nafalat taktur as-sighara وتشوق الكبار وإلى نفاثات السموم واللهب يحرق الأخضر واليابس. أما القنابل الذرية والهيدروجينية فإنها لا تبقي ولا تذر أو لا تبقى ولا تذر. Maka tentunya apa yang lebih keji dan yang lebih jahat dengan merubah nikmat, berkah, serta kebajikan, maka itu tentunya merupakan perbuatan keji apabila manusia merubah nikmat Allah, merubah berkah yang telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi senjata-senjata pemusnah massal. Manusia menciptakan bom napalm untuk membinasakan anak-anak kecil serta menjadikan cacat permanen. Begitu juga udara akan tercemar. Lalu senjata-senjata pemusnah massal itu dapat membakar dan mematikan, melanda kepada semua yang hijau dan yang kering. Ini merupakan perbuatan keji. Apa yang lebih keji dan apa yang lebih jahat? Ketika manusia merubah nikmat, ketika manusia merubah berkah dan kebajikan yang telah diberikan oleh Allah menjadi senjata-senjata pemusnah massal. Begitu juga tidak ada suatu kejahatan yang lebih keji ketika manusia itu menciptakan bom atom, nuklir, hidrogen,
yang menjadikan kehidupan ini musnah. Dan senjata-senjata itu tidak membiarkan kehidupan. Maka ini merupakan salah satu dari penafsiran innal insana lazalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan manusia itu sangat mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat berkah dan kebajikan yang telah dirubah, yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dirubah oleh manusia menjadi senjata-senjata pemusnah massal. Maka itu merupakan suatu perbuatan keji dan merupakan suatu perbuatan jahat.